Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang ada pada mata kuliah kalkulus integral, yaitu barisan tak terhingga. Oke, langsung saja ya. Nah, dalam bahasa sederhana, suatu barisan yang dimisalkan dengan A1, A2, A3, dan A4 dan seterusnya adalah susunan bilangan real yang teratur, satu untuk setiap bilangan bulat positif. Lebih tepatnya, suatu barisan tak terhingga atau infinite squares. Jadi, barisan tak terhingga adalah sebuah fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan bulat positif dan daerah nilainya adalah himpunan bilangan real. Kita dapat menyatakan suatu barisan sebagai A1, A2, A3, dan seterusnya sebagai A1 dengan tak terhingga sampai N sama dengan 1. Atau cukup sebagai AN. Nah, kadang-kadang kita akan memperluas pengertian sedikit dengan membuat daerah asalnya terdiri dari semua bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan bilangan bulat tertentu, seperti B0, B1, B2, dan seterusnya, dan C8, C9, C10, dan seterusnya, yang dapat dituliskan juga sebagai B0 tak terhingga sampai N sama dengan 0 dan Cn tak terhingga sampai N sama dengan 8. Nah, suatu barisan dapat ditentukan dengan memberikan suku-suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola seperti pada 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya dengan rumus eksplisit untuk suku ke N seperti pada misalkan AN sama dengan 3N min 2, di mana N itu lebih besar daripada 1. Atau oleh rumus rekursi yang dimisalkan dengan AN sama dengan 1. Jadi AN sama dengan AN min 1 ditambah 3, di mana N itu lebih besar dari 2. Nah, perhatikan bahwa masing-masing dari ketiga ilustrasi kita di atas menghasilkan barisan yang sama. Berikut 4 rumus eksplisit lagi dan beberapa suku pertama barisan yang dibentuknya. Jadi yang pertama itu ada AN sama dengan 1 min 1 per N, yang dimana N itu lebih besar dari 1. Misalkan 0,1 per 3, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, dan seterusnya. Yang kedua ada BN sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat N 1 per N, dimana N itu lebih besar daripada 1. Misalkan 0,3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, 4 per 5, 7 per 6, 6 per 7, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada Cn sama dengan min 1 pangkat N 1 per N, dimana N itu lebih besar dari sama dengan 1. Misalkan 0,3 per 2, min 2 per 3, 5 per 4, min 4 per 5, 7 per 6, min 6 per 7, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat ada Dn, yaitu 0,999, dimana N itu sama ya, ini sama, lebih besar dari sama dengan 1. Misalkan 0,999, 0,999, 0,99, 0,999, dan seterusnya. Yang selanjutnya konvergensi. Perhatikan keempat barisan yang baru saja didefinisikan. Masing-masing barisan memiliki nilai-nilai yang berkumpul di dekat 1. Nah, ini ya, lihat pada diagram dalam gambar 1 nih. Tetapi apakah semuanya konvergen ke 1? Tanggapan yang benar adalah bahwa AN dan BN konvergen ke 1, sedangkan CN dan DN itu tidak. Nah, agar suatu barisan itu konvergen ke 1, pertama-tama berarti bahwa nilai-nilai barisan itu harus semakin mendekati 1, tetapi barisan harus lebih dari hanya 1. Tetapi barisan harus lebih dari hanya mendekati 1. Misalkan nilai-nilai tersebut harus tetap berdekatan untuk semua N di luar suatu nilai tertentu. Nah, aturan ini tidak dipenuhi oleh Cn. Berdekatan artinya sebarang dekat, yakni dalam sebarang jarak bukan 0 tertentu dari 1.
yang tidak dipenuhi oleh Dn. Walaupun Dn tidak konvergen ke 1, namun dapat dikatakan bahwa barisan Dn itu konvergen ke 0,999. Jadi barisan Cn tidak konvergen sama sekali. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini untuk gambarnya. Nah, kemudian kita lanjut pada definisi, di mana barisan AN dikatakan konvergen ke L dan kita tulis seperti ini ya. Limit N mendekati tak hingga AN sama dengan L. Jika untuk bilangan positif, elemen terdapat bilangan positif N yang berpadanan sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari sama dengan N mendekati mutlak AN min L kurang dari elemen. Suatu barisan yang tidak konvergen ke sebarang bilangan L yang terhingga dikatakan menyebar atau divergen. Nah, untuk melihat hubungan yang lebih erat dengan limit di tak terhingga, bisa dilihat di subbab 1.5. Perhatikan grafika AN sama dengan 1 min 1 per N dan AX sama dengan 1 min 1 per X. Jadi perbedaan satu-satunya adalah bahwa dalam kasus barisan, daerah asalnya dibatasi pada bilangan bulat positif. Nah, dalam kasus pertama, kita tuliskan limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 1. Dalam kasus kedua, limit X mendekati tak hingga AX sama dengan 1. Nah, perhatikan penafsiran elemen dan N pada diagram dalam gambar 2. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nih tuh gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut pada teorema A. Misalkan AN dan BN barisan-barisan yang konvergen dan K suatu konstanta, maka yang pertama ada limit N mendekati tak hingga konstanta sama dengan konstanta. Jadi K ini bisa dikatakan dengan konstanta. Dan yang kedua, limit N mendekati tak hingga KAN sama dengan K limit N mendekati tak hingga AN. Kemudian yang ketiga ada limit N mendekati tak hingga AN plus minus BN sama dengan limit N mendekati tak hingga AN plus limit N mendekati tak hingga BN. Kemudian yang keempat ada limit N mendekati tak hingga AN dikali BN sama dengan limit N mendekati tak hingga AN dikali limit N mendekati tak hingga BN. Kemudian yang terakhir ada limit N mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit N mendekati tak hingga AN per limit N mendekati tak hingga BN. Asalkan limit N mendekati tak hingga BN tidak sama dengan 0. Nah, kita lanjut pada contoh. Di sini carilah limit N mendekati tak hingga 3N pangkat 2 per 7N pangkat 2 ditambah 1. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk memutuskan apa yang terjadi dengan suatu hasil bagi dua polinomial dalam N ketika N membesar, lebih baik kita membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat N yang terbesar yang muncul dalam penyebut. Nah, ini membenarkan langkah pertama kita di bawah ini. Dan selebihnya akan dibenarkan dengan mengambil pernyataan dari teorema A tadi ya, yang ditunjukkan oleh angka yang dilingkari. Nah, di sini untuk contohnya, teman-teman bisa lihat ya. Nih. Nah, sampai saat ini teorema-teorema limit sudah sangat kita kenal sehingga dalam penyelesaiannya di atas kita langsung melompat ke hasil akhir. Untuk teorema B, ada teorema apit, yaitu andaikan bahwa AN dan CN keduanya konvergen ke L dan bahwa AN itu kurang dari sama dengan BN, kurang dari sama dengan CN untuk N lebih besar dari sama dengan K. Nah, K ini bilangan bulat yang tetap atau fixed integer. Maka BN juga konvergen ke L. Lanjut ke contoh ya. Jadi perhatikan bahwa limit N mendekati tak hingga sin pangkat 3N per N sama dengan 0. Jadi untuk penyelesaiannya itu, untuk N lebih besar dari sama dengan 1, maka min 1 per N itu kurang dari sama dengan sin pangkat 3N per N kurang dari sama dengan 1 per N.
Oleh karena limit n mendekati tak hingga min 1 per n sama dengan 0 dan limit n mendekati tak hingga 1 per n sama dengan 0. Jadi hasilnya itu sesuai dengan teorema Apit tadi ya. Nah, kita lanjut pada teorema C. Jadi jika limit n mendekati tak hingga mutlak an sama dengan 0, maka limit n mendekati tak hingga an sama dengan 0. Bukti oleh karena itu min mutlak an kurang dari sama dengan an kurang dari sama dengan mutlak an. Hasilnya sesuai dengan teorema Apit ya. Sesuai dengan nih teorema yang B tadi ya. Kemudian untuk contohnya, perhatikan bahwa jika min 1 kurang dari R kurang dari 1, maka limit n mendekati tak hingga R pangkat n sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, jika R sama dengan 0, maka hasilnya tidak berarti atau trivial. Jadi kita misalkan sebaliknya, maka 1 per mutlak R itu lebih dari 1, dan sehingga 1 per mutlak R sama dengan 1 ditambah pro untuk suatu bilangan pro lebih dari 0. Ini menurut teorema binomial. Jadi 1 per mutlak R pangkat n sama dengan 1 plus pro pangkat n sama dengan 1 plus Pn ditambah suku-suku positif, dimana lebih dari sama dengan Pn. Nah, 0 itu kurang dari sama dengan mutlak R pangkat n, kurang dari sama dengan 1 per Pn. Oleh karena itu, limit n mendekati tak hingga 1 per Pn sama dengan 1 per P, limit n mendekati tak hingga 1 per n sama dengan 0. Nah, teorema Apit ini diperoleh limit n mendekati tak hingga R pangkat n sama dengan 0, atau secara ekuivalen limit n itu mendekati tak hingga R pangkat n sama dengan 0. Untuk menurut teorema C, limit n mendekati tak hingga R pangkat n sama dengan 0. Kemudian, bagaimana jika R itu lebih dari 1? Nah, di sini misalnya R sama dengan 1,5, maka R pangkat n akan bergerak ke arah tak hingga. Nah, dalam kasus ini kita tuliskan, yaitu limit n mendekati tak hingga R pangkat n sama dengan tak hingga, dimana R itu lebih dari 1. Namun kita katakan bahwa barisan R pangkat n itu divergen. Nah, jadi agar konvergen, barisan harus mendekati suatu limit yang terhingga. Jadi barisan R pangkat n juga divergen ketika R kurang dari sama dengan min 1. Oke, mungkin itu tadi ya pembahasan mengenai barisan tak terhingga. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman dan teman-teman dapat mudah dengan memahaminya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.